ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun anggota tubuh yang kedua adalah udhun. Wa ammal udhun, yaitu telinga. Fahfadha an tuzghiya biha ila bid'atin aw ghibatin aw fahash. Maka jaga telinga kita daripada suka mendengar perkara-perkara yang bid'ah. Jangan suka mendengar perkara-perkara yang bid'ah. Ingat ya, bukan maulid bid'ah, bukan tahlil bid'ah. Mengatakan Allah di arsy itu bid'ah. Mengatakan tauhid itu terbagi tiga itu bid'ah. Tauhid hanya sebatas rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu yang bid'ah. Mengatakan Allah duduk di atas arsy itu bid'ah. Mengatakan Allah punya tangan itu bid'ah. Mengatakan Allah punya kaki itu bid'ah. Maka jangan sibukkan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang bid'ah. Mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi yang mulia, Nabi yang biasa-biasa saja, itu bid'ah. Mengatakan, mendengarkan Nabi Muhammad SAW, ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita, itu bid'ah. Maka jauhkan lisannya, telinga kita daripada mendengarkan hal-hal yang bid'ah, awil ghibah, atau juga kita jauhkan telinga kita daripada mendengarkan perkataan-perkataan ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah kita menceritakan keburukan saudara kita, yang kalau kita ceritakan di hadapannya, maka saudara kita akan merasa tidak suka dengan apa yang kita ceritakan. Itu sudah disebut dengan ghibah. Jadi ghibah itu bukan hanya kita berbicara sesuatu yang tidak benar, walaupun benar. Yang kita sampaikan tentang seseorang itu, walaupun itu adalah jujur, benar, enggak ada yang salah. Tapi yang sekiranya kalau kita sampaikan kepada orangnya langsung, apa yang kita sampaikan ketika kita menggunjing dia, yang kita gunjing, yang kita ghibahi, mendengar apa yang kita sampaikan secara langsung, dia enggak suka dengan apa yang kita sampaikan, itu sudah disebut ghibah. Maka kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Allah ingatkan masalah ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sekali-kali kalian ghibah satu orang di antara kalian dengan yang lain. Diibaratkan oleh Allah, ayuhibbu ahadukum. Apakah kalian suka enggak ayyakula lahma akhihi maitan? Kalau kalian itu memakan daging saudara kalian sendiri. Fakarihtumu, kira-kira suka enggak makan saudara kita, daging manusia, bukan daging kambing, bukan daging kambing saudara kita, daging manusia, daging saudara kita makan mentah-mentah. Diibaratkan oleh Allah, itulah ibarat orang-orang yang suka ghibah. Dia makan daging saudaranya sendiri. Pernah satu kali Sayyidah Aisyah itu ketika berbicara dengan Nabi Muhammad SAW, memang kebetulan istri Nabi itu ada 9 yang hidup bersama Nabi secara sekaligus di kota Madinah. Ada 2 kubu. Ada kubunya Aisyah, ada kubunya Sofiyah. Aisyah dan Sofiyah ini agak selek sedikit lah, kurang pas. Tapi Aisyah punya pengikut-pengikutnya. Hafsah itu pengikutnya Sayyidah Aisyah, ada beberapa orang. Sofiyah juga punya pengikutnya, Maria Al-Qibtiyah, ada beberapa orang pengikutnya Sayyidah Sofiyah. Satu kali Sayyidah Aisyah sedang ngomong dengan Nabi Muhammad, sedang berbicara dengan Rasulullah, menceritakan tentang Sofiyah. Ketika itu Rasulullah mungkin baru pulang daripada rumah Sofiyah, menjelaskan tadi Sofiyah gini, menceritakan kebaikannya. Kata Sayyidah Aisyah, tapi kan dia pendek Rasulullah, badannya pendek. Itu Nabi Muhammad SAW ketika itu dalam keadaan beliau cerita tentang Sofiyah, dalam keadaan betul-betul wajahnya itu semringah. Mendengar ucapan satu kata pendek, ya Rasulullah, tapi dia pendek. Satu kalimat daripada Siti Aisyah, wajah senyumnya Nabi berubah jadi wajah murka, wajahnya Nabi merah luar biasa. Memandang kepada Sayyidah Aisyah,
Kata Rasulullah, ya Aisyah, lagad gulti kalimatin law muzijat 'alal bahri lamazajat kullul bahr. Aisyah, engkau sudah mengatakan satu kalimat yang mana kalimat itu kalau diletakkan di atas lautan, maka lautan akan semua menjadi beracun dengan kalimatmu itu. Semua lautan yang ada di bumi akan berubah menjadi racun dengan kalimat engkau tadi mengatakan kepada Sofia, Sofia itu pendek. Padahal cuman satu kata pendek. Dan memang Sofia orangnya agak pendek. Tapi lihat pengajaran pendidikan Nabi SAW. Kita coba berapa kali kita ghibahin orang. Yang pendek, yang boneng, yang juling, yang gemuk, yang kurus, yang capi, yang pincang, macam-macam. Ada orang pokoknya kita ribahin. Secara khulqiyahnya, secara penciptaan Allahnya, kita berani mengribahi orang yang mana itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tak ada yang bisa protes. Siapa yang mau lahir dalam keadaan buta? Siapa yang mau dilahirkan dalam keadaan boneng? Siapa yang mau dilahirkan dalam keadaan juling? Itu haknya Allah. Dari segi hak prerogatif Allah ketika menciptakan makhluk, kita berani seakan-akan memprotes. Tengok kali, jelek kali ciptaannya Allah. Belum lagi kita protes, kita menggibahi orang daripada segi akhlaknya. Kita ceritakan keburukannya. Seakan-akan kita merasa diri kita adalah orang yang paling gak punya kesalahan. Orang semua yang buruk, kita yang paling benar. Na'udzubillahi min awil fahush, daripada mendengar daripada perkataan-perkataan yang buruk. Awil khawdi fil batil, atau mendengar daripada perkataan yang batil. Aw dzikri musawin nas, juga mendengar daripada hal-hal yang tidak baik daripada masyarakat kita. Fa innama khuliqat laka litasma'a biha kalam Allah taala. Lisan kita, telinga kita digunakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk kita mendengar kalamullah, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mendengarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hikmatan li auliyaih, kita dengar kalam-kalam hikmah daripada aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Itu lisan yang baik untuk didengarkan. Wa tatawassal biha ila istifadatil ilm, dan kita gunakan lisan kita seperti kita sekarang ini untuk kita menuntut ilmu, mengambil faedah daripada ilmu. Litana bihal mulkal mulgim wa na'iman daim, agar kita mendapatkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah yang kekal dan juga nikmat yang tidak akan pernah sirna, yaitu nikmat yang abadi. Fa idza azghaita biha ila syai'in minal makarih sara ma kana laka 'alaik. Kalau kita gunakan lisan telinga kita dengan sesuatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sara makana alaka alik, maka kita seakan-akan sudah berkhianat kepada diri kita sendiri atas amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anqalaba makana sababa fauzik, dan sudah terbalik kegunaan yang Allah berikan daripada lisan kita yang harusnya justru membawa kita kepada mendekatkan diri kita kepada surga, karena kita salah gunakan, akan tetapi malah terbalik membawa kita ke dalam api neraka. Fasara sababa halakik, maka salah penggunaan lisan kita menjadi sebab bahwasanya kita dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ghayatul khusran, dan ini adalah puncak daripada kerugian yang dialami oleh seseorang. Wala tadunnanna annal itsma yahtasu bihal ghail duna mustami'. Ingat, jangan pernah sekali-kali kita menganggap, kata Imam Al-Ghazali, annal itsma, bahwasanya dosa itu hanya dikhususkan bagi orang-orang yang berbicara saja, yang dengar gak dikena dosa. Ada orang ghibah, dia punya prinsip, gak apa-apa dengar ghibah, enak juga, yang penting bukan saya yang ghibah. Gak apa-apa nonton gosip di televisi, silet, pisau, apalagi parang, apalagi macam-macamnya itu, pakai setajam silet. Lebih tajam pisau kita potong parang, kita potong kambing kita daripada tajam silet.
Dikatakan jangan pernah kita menganggap ketika kita mendengar percakapan ghibah, yang mendapat dosa itu hanya yang berbicara, yang mendengar juga sama dosanya. Kata Nabi SAW, innal mustami' syarikul qail wa huwa ahadul muhtabin. Sesungguhnya orang yang mendengarkan ucapan-ucapan ghibah, kalimat-kalimat yang di dalamnya ada ghibah, itu dia bersekongkol dengan orang yang berkata ghibah. Wa huwa ahadul muhtabin, dan dia digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk salah satu orang daripada dua orang yang sedang berghibah. Oleh sebab itu kalau kita mendengar ada teman kita, datang ke sinilah dulu. Ngapain? Jauh-jauh. Misalnya dari mana nih? Airport tuh daerah apa? Belang Bintang. Ujung sana mana? Ujung airport mana misalnya? Darussalam. Jauh-jauh suruh temannya datang dari Belang Bintang ke Darussalam. Naik motor jauh-jauh cuman untuk dengerin gosip, ngomongin orang. Maka kalau kita dapati teman kita, dia ngajak ghibah, supaya kita nggak langsung mendapatkan dosa, langsung bilang, kalau mau ngomongin orang, cukup cari orang lain, biar aku pergi ke tempat yang lain. Atau kita protes, kita tutup. Janganlah ngomongin orang. Cari pembahasan yang lain. Masalahnya terkadang kita ini kalau duduk, kalau nggak ngomongin orang, kayak nggak duduk. Apalagi sampai kita jadikan bahan lelucuan, bahan tertawaan. Kalau nggak ngomongin keburukan orang, kayak nggak ada lagi yang lucu yang bisa diomongi. Maka perhatikan, mulai sekarang kalau kita mendengar ada orang yang mau ngajak kita gosip, ngajak kita ghibah, bilang, tolong kalau mau ngomong sama saya, ngomong yang lain. Ngomong yang lain. Karena telinga saya mau saya gunakan untuk hal-hal yang membawa saya mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan insyaallah kita semua dijaga anggota tubuh kita oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa anggota tubuh lagi yang tidak bisa kita jelaskan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan insyaallah satu saat kita akan melanjutkan di pembahasan yang sama, kita akan melanjutkan di waktu yang berbeda. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Tafadhal.